Presiden Joko Widodo terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia sudah lama dibohongi, khususnya berkenaan dengan hilirisasi mineral terkait pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di tanah air. Tak mau larut dengan aksi pembohongan itu, Presiden Jokowi tegas menyampaikan bahwa ia akhirnya turun langsung ke lapangan untuk melihat realisasi pembangunan smelter tersebut. Presiden Jokowi menekankan tak ingin selalu dijanji-janjikan perihal pengembangan smelter ini, termasuk diantaranya perusahaan tambang tembaga PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT yang sedang membangun smelter di Nusa Tenggara Barat. Dalam catatan Kementerian ESDM sampai Januari 2023, realisasi pembangunan smelter AMNT mencapai 51,63%. Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan, dari rencana pembangunan 12 smelter boksit di dalam negeri, sejauh ini baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 8 proyek smelter boksit masih dalam tahap pembangunan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan, dari 8 proyek smelter, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Menjawab hal ini, Arifin menyebut laporan hasil verifikasi menunjukkan kemajuan pembangunan smelter sudah mencapai kisaran antara 32 hingga 66%. Kritik terkait kebijakan subsidi kendaraan listrik seakan tak ada habisnya. Kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan dari sejumlah fraksi di DPR mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik tersebut. Sri Mulyani menegaskan, dukungan untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB juga dilakukan negara maju hingga negara tetangga di Asia. Indonesia sebagai salah satu produsen mineral dunia tak boleh hanya menjadi penonton. Ia mengungkapkan, produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035 hingga 2040. Terkait insentif atau subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kendaraan listrik dilakukan untuk menarik investor datang ke Indonesia. Selain itu, insentif juga bisa menjadi pertimbangan investor karena kuatnya pasar kendaraan listrik di Indonesia. Sementara itu, kritik datang dari juru bicara Partai Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah yang memandang subsidi kendaraan listrik seolah-olah diberikan bukan untuk masyarakat kecil, tetapi untuk pengusaha dan masyarakat kaya. Kemudian juru bicara PKS Andi Akmal yang menyebut insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Ibu rumah tangga dan pedagang makanan mulai panik. Pasalnya harga bawang putih masih melanjutkan tren kenaikan. Untuk menahan laju kenaikan harga bawang putih, pemerintah menjadikan pengadaan stok termasuk cadangan pemerintah jadi fokus utama. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, BUMN pangan kini sudah mulai melakukan pengisian cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk komoditas bawang putih. Bappenas menargetkan stok CPP bawang putih 55,7 ribu ton, sehingga bisa dioptimalkan untuk langkah-langkah intervensi menjaga stabilitas harga dan kondisi kedaruratan. Indonesia masih mengandalkan pasokan bawang putih dari luar negeri hingga 95%. Akibatnya, fluktuasi harga di luar negeri akan berpengaruh besar bagi harga bawang putih di dalam negeri. Menurut Bappenas, harga bawang putih di China berada di atas $1.300 Amerika Serikat per ton dan menyebabkan harga di dalam negeri terkerek naik. Panel Harga Badan Pangan mencatat harga bawang putih Selasa 30 Mei 2023 naik menjadi Rp36.620 per kilogram. Sudah naik Rp370 dibandingkan sepekan sebelumnya Rp36.250 per kilogram. Harga tersebut adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Sementara itu, kenaikan harga bawang putih bonggol tertinggi terjadi di Papua Barat yang menyentuh Rp52.300 per kilogramnya. Pengumuman bagi para investor pasar modal. Bursa Efek Indonesia melakukan penyesuaian batas auto rejection bawah atau ARB tahap 1 mulai 5 Juni 2023 mendatang. Penyesuaian dilakukan pada semua rentang harga saham dari semula 7% menjadi 15%. Sedangkan auto rejection atas atau ARA tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku sesuai kebijakan saat ini. ARA yang berlaku saat ini yaitu 35% untuk saham dengan rentang harga 50 sampai dengan Rp200
25% untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200 sampai dengan Rp5.000, dan 20% untuk saham dengan harga di atas Rp5.000. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irfan Susandi menyampaikan, penyesuaian ARB tahap 2 akan dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 4 September 2023. Dalam penyesuaian tersebut, bursa akan menetapkan ketentuan auto rejection simetris, yang berarti batas ARB akan sama dengan batas ARA. Penyesuaian batas ARB ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara batas atas dan batas bawah dalam pergerakan harga saham sehingga diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Parlemen Ukraina sepakat untuk membebaskan produsen drone di Ukraina dari kewajiban membayar bea dan pajak pertambahan nilai. Pembebasan pajak ini demi mendukung upaya Ukraina menghadapi gempuran Rusia. Kebijakan pembebasan pajak membuat pemilik pabrik drone di Ukraina bisa mengimpor peralatan dan komponen drone dengan harga lebih murah. Insentif ini juga berlaku untuk perbaikan drone rusak. Pengumuman soal insentif pajak drone dirilis oleh anggota parlemen Yaroslav Zelensky. Sebelum aturan ini berlaku, Presiden Volodymyr Zelensky harus menandatanganinya menjadi undang-undang. Kementerian Pertahanan Ukraina sebelumnya pernah mengatakan pemerintah bekerja sama dengan 80 produsen drone di penjuru Ukraina. Para produsen drone menyatakan regulasi membuat mereka kesulitan untuk menggenjot produksi untuk memasok peralatan perang.